media ya, medianya kapsul, 2 kapsul itu namanya kapsul 14 instan. Itu kan untuk mempercepat atau untuk mendapatkan pasangan, soalnya saya juga belum dapat jodoh gitu loh. Lah ya, sekarang gini Mas Ali, masalah jodoh itu kan rezeki. Itu kan yang Maha Kuasa yang memberi. Jadi dalam arti kalau sampai itu memunajat minta petunjuk pertolongan sama yang Maha Kuasa, itu nanti yang Maha Kuasa akan memudahkan, melancarkan. Tapi nanti kalau sampai dengan lantaran itu kan ibaratnya makhluk atau sejenis kodam atau jin itu kan sampai minta pertolongan sama itu. Di diri saya ini ada apa, semacam kayak jin kodam itu, apakah ada aura negatif gitu loh. Soalnya ada yang apa bilang itu, yang katanya punya indigo itu bilangnya ada aura negatif gitu. Itu. Niku pripun? Nah, itu sebelumnya saya mau tanya dulu, Mas siapa ini tadi Mas? Lupa saya. Mas Mubarok ya? Ali Mubarok. Oh Mas Ali, Mas Ali aja itu ya biar panggilnya enak ya. Nggih. Gini Mas Ali, sebelumnya seperti itu kita juga mau butuh diagnosa dulu dalam arti penelusuran. Itu apakah Mas Ali seperti itu apa pernah isian kodam atau pasang kodam ataupun mengamalkan amalan atau wiritan atau apa itu loh? Nggih, anu napa? Nggih pengisian tapi lewat media. Jarak jauh atau jarak dekat? Jarak jauh. Berapa kali sampai jarak jauhnya? Insya Allah 2 kali. 2 atau 4? Nggih kula masih saya ingat. Sepertinya 4 kali ya, Man. Nggih 3 kali. Yang pakai kapsul? Nggih pakai kapsul niku, yang pakai kapsul niku sanes napa? Maksudnya kok niku lho. Kok mboten, maksudnya kok merasa bingung teng napa? Merasa sering bingung ngoten lho. Setiap pengisian kodam itu sampai kena mahar berapa? 250 yang lewat media. Setahu saya dalam dunia spiritual itu untuk pengisian kodam itu secara jarak jauh itu tidak ada. Jadi dalam arti untuk pengisian kodam itu yang betul yang tepat itu harus melalui ritual puasa. Selama puasa itu mengamalkan bacaan doa mantra kodam tersebut. Jadi dalam arti kalau jarak jauh apalagi secara higienis itu tidak ada, itu endingnya biasanya itu yang ditimbulkan hanya dampak energi negatif gitu loh. Jadi dalam arti energi negatif itu sering emosi yang tidak disadari, sepatah dua patah kata, gampang marah-marah tanpa sebab, terus sering cekcok dengan pasangan sendiri. Dalam arti juga itu kalau belum ada jodoh itu nanti akan menjadi penghalang penghambat perjodohan. Kenapa seperti itu? Karena melihat lawan jenis cewek atau perempuan itu sepertinya suka didekati itu lari nggak mau, karena melihat di tubuh seseorang itu yang ada energinya negatif itu seperti menakutkan atau serem atau gimana ya, itu seperti itu. Dan nanti kalau ibaratnya sudah rumah tangga ada pasangan itu sering cekcok dengan pasangan. Kalau itu kadang-kadang itu sering putus pacaran di tengah jalan. Itu juga kecemasan itu melanda. Itu kalau malam seperti ini mau tidur itu pikiran itu halusinasi ke Surabaya, ke Jakarta baru bisa tidur. Jadi kayak akan-akan tuh kayak kecemasan. Itu seperti itu. Sulit tidur. Nah, itu
sampean sulit tidur itu kan karena sampean selama ini semenjak sampean pemasangan katanya kodam itu kan yang dari jarak jauh atau apa itu seperti itu kah? Nggih. Tapi niku yang nggih bener keempat kali, tapi keempat kalinya itu cuman lewat kapsul aja, maksudnya nggak ada media, ya medianya dua kapsul itu namanya kapsul 14 instan. Itu kan untuk mempercepat atau untuk mendapatkan pasangan, soalnya saya juga belum dapat jodoh gitu loh. Lah ya sekarang gini Mas Ali, masalah jodoh itu kan rezeki, itu kan yang Maha Kuasa yang memberi. Jadi dalam arti kalau sampai itu memunajat minta petunjuk pertolongan sama yang Maha Kuasa, itu nanti yang Maha Kuasa akan memudahkan, melancarkan. Tapi nanti kalau sampai dengan lantaran itu kan ibaratnya makhluk atau sejenis kodam atau jin, itu kan sampai minta pertolongan sama itu loh. Jadi dalam arti apa ya, itu mungkin malah akan menjadi jauh gitu loh. Jadi seakan-akan minder atau gimana itu loh. Itu kan seperti itu. Jadi dalam arti juga kan sampai orang Jawa, saya juga orang Jawa, jadi dalam arti pakem keilmuan orang Jawa itu kan ada. Jadi dalam arti gini loh Mas Ali, seseorang itu kalau menurunkan suatu keilmuan ya, itu atau dia itu dalam arti pengisian itu kalau usianya itu sudah matang. Nah, usia matang itu sudah melampaui 40 tahun ke atas, dan itu juga harus pernah menikahkan anaknya. Itu syarat mutlak pedoman orang Jawa seperti itu. Jadi seorang ingin menurunkan suatu keilmuan itu harus ada persyaratan itu. Itu persyaratan satu, yaitu usianya itu sudah matang, sudah melampaui 40 tahun ke atas, dan itu sudah pernah menikahkan anaknya gitu loh. Kalau tapi saya belum ada, saya masih 33 tapi belum dapat. Enggak, maksud saya itu sampean itu kan intinya gini loh Mas Ali. Jadi dalam arti kalau sampean mau pengisian kepada seseorang ya. Nah, seseorang itu ya apa yang sampean sebut guru atau master atau gimana, itu kan itu harus memenuhi syarat. Syarat itu kan pedoman pakem orang Jawa itu, kalau seseorang orang Jawa itu menurunkan keilmuan itu kan orang itu harus usianya sudah matang. Itu loh. Satu, matang itu usia 40 tahun ke atas. Yang kedua itu sudah pernah menikahkan anaknya. Nah, tapi kalau sampai itu intinya mencari keilmuan ataupun pengisian itu kepada seseorang itu yang belum usianya matang atau belum pernah menikahkan anaknya, itu kan sama saja tidak ada persyaratan dalam arti kategori pakem orang spiritual orang Jawa itu kan seperti itu. Gitu loh. Nah, apalagi kalau sampai 33 itu kan sudah masa ya terlambat lah, itu terlambat. Tapi sampai jangan kecemasan hati, jangan intinya jangan bimbang, nanti itu masih ada. Intinya sampai itu dengan doa dan syariat itu nanti akan bisa terwujud ya. Doa syariat itu cepat terwujud. Itu kalau sampean cuma hanya doa saja nggak akan bisa cepat terwujud. Soalnya apa? Orang itu punya masalah, orang kena musibah, orang punya hajat, itu ibaratnya itu berdoa 1 kali 2 kali dikabulkan, yaitu niat orang sejawa enak semua. Dalam arti nggak ada orang yang susah. Jadi dalam arti doa yang cepat terijabah itu yang ada syariatnya, itu seperti itu. Nggak usah cemas itu.